Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya VoIP. Oke, baik teman-teman, untuk mengimplementasikan VoIP dengan menggunakan perangkat seadanya, kita tidak perlu menggunakan perangkat-perangkat yang terlalu mahal ya. Kalau untuk sekedar belajar VoIP dengan Cisco, kita bisa menggunakan yang namanya router-router lawas. Nah, dalam hal ini saya menggunakan router seri 1900 untuk implementasi VoIP. Ya, kenapa ini saya gunakan? Karena di simulasi Cisco Packet Tracer itu, kalau kita melakukan yang namanya config tentang VoIP dengan IP phone, Cisco IP phone yang support hanya 12811 ya. Nah, untuk perangkat fisiknya kebetulan kemarin saya cari-cari yang dapat hanya seri 1800, maka ini saya gunakan karena di dalamnya sudah ada yang namanya servis telefoninya dan support dengan IP phone ya, mulai dari seri yang namanya 7960, 62 dan juga seri-seri yang lainnya. Nanti teman-teman bisa cek ya di CLI, di command line interface-nya, apakah IP teleponi service-nya ini support dengan IP phone jenis apa. Nah, kemudian perangkat selanjutnya yang kita butuhkan adalah kita butuh yang namanya switch ya. Switch ini untuk membagi ya, atau menghubungkan perangkat-perangkat di bawahnya end-device seperti IP phone, PC, dan juga yang lain-lain. Jadi settingan-settingan yang ada, konfigurasi yang ada di router dengan switch itu sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Untuk di router sendiri kita melakukan settingan konfigurasi mulai dari pemberian alamat IP address untuk interface ya, interface FA01 atau 00. Baru kemudian kita akan membuat yang namanya settingan untuk DHCP poolnya. Hal ini supaya perangkat di bawahnya itu IP phone ini bisa mendapatkan IP atau dial number secara otomatis atau dinamis. Kemudian kita akan setting juga yang namanya teleponi service-nya untuk membuat yang namanya max DN dan juga dial number-nya. Ya, dalam hal ini karena saya memiliki hanya 3 saja IP phone, jadi saya settingnya hanya sampai 3 dial number saja ya, yaitu dial number 111, 222 dan juga 333 ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, di sini saya tidak membahas tutorial, tapi saya ingin menyampaikan bahwasannya kita bisa melakukan yang namanya konfigurasi atau kita bisa melakukan yang namanya simulasi-simulasi ringan dengan VoIP, mengimplementasikan VoIP hanya dengan menggunakan router saja tanpa mengganggu jaringan lokal atau mengganggu infrastruktur yang sudah ada ya. Untuk apa? Untuk kita bisa melakukan komunikasi antara contohnya antara satu departemen dengan departemen yang lain atau antara satu ruangan dengan ruangan yang lain. Jadi dengan menggunakan jaringan lokal kita bisa mengimplementasikan VoIP ini. Jadi perangkat-perangkat yang digunakan tadi, yang pertama adalah router. Teman-teman bisa memilih router 2811 kalau di simulator. Kalau perangkat fisik boleh beli perangkat yang router 1800 atau 2800. Kemudian untuk yang namanya IP phone boleh beli juga IP phone yang tersedia di marketplace banyak, yaitu untuk seri 7962 atau seri IP phone 7960 ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Untuk switch sebagai penghubung antara IP phone nantinya bisa kita gunakan switch layer 2 seperti ini dari Cisco, atau bisa juga kita gunakan switch biasa seperti ini ya. Intinya adalah ini hanya untuk membagi saja, membagi jalurnya saja, tapi kalau untuk konfigurasinya itu ada di router ini.
Oke, baik teman-teman, itu tadi untuk perangkat-perangkat yang digunakan untuk mengimplementasikan VoIP ini. Nah, berhubung ini sudah saya config di hari-hari sebelumnya, nah sekarang kita akan coba implementasi untuk cara kerjanya seperti apa. Oke, sudah mendapatkan semua nail number, mulai dari 111, 222, dan juga 333 ya. Oke. Nah sekarang saya akan coba tes apakah config yang sudah dilakukan masih berfungsi dengan baik atau tidak. Saya akan coba telepon ke dial number 333. Oke, nah jadi seperti ini teman-teman nanti untuk komunikasi yang dilakukan dengan VoIP ini ya, menggunakan jaringan lokal hanya dengan memanfaatkan yang namanya router. Jadi kalau kita ada beberapa departemen atau ruangan, kita bisa melakukan yang namanya komunikasi dengan IP phone menggunakan jaringan lokal seperti itu. Jadi lagi-lagi ini tujuannya adalah untuk menghemat biaya itu yang pertama ya. Walaupun perangkatnya memang agak mahal-mahal, tapi dari segi biaya komunikasinya bisa lebih hemat. Apalagi dengan adanya muatan internet, mungkin fasilitas-fasilitas yang ada di IP phone ini bisa kita gunakan kembali ya, atau fasilitas-fasilitas yang ada di IP phone ini bisa kita manfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Jadi itu teman-teman, next nanti kita akan coba write erase, kita akan coba hapus semua konfigurasinya. Kita akan setting dari awal untuk melakukan tutorial-tutorial bagaimana cara mengimplementasikan VoIP di next berikutnya. Oke, baik teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk video hari ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimintakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja, terima kasih, bye-bye.